transparan terkait pengumuman. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengumumkan hasil seleksi kompetensi guru ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pada Jumat kemarin. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer pada sekolah negeri melalui seleksi guru PPPK 2021. Pemerintah selama 1 tahun terakhir mencari jalan dan strategi untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kebutuhan guru kita dan kesejahteraan guru kita dari guru-guru honorer yang ada di lapangan dan sudah mengabdi lama. Rekrutmen guru honorer menjadi P3K ini kita ingin memperjelas status kepegawaian mereka sebagai guru ASN dan terutama meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru. Proses seleksi guru honorer menjadi PPPK bertujuan memperjelas status kepegawaian mereka sebagai guru aparatur sipil negara, terutama meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru. Penerimaan ini juga merupakan upaya meningkatkan derajat guru yang dianggap profesi yang mulia dan terhormat. Saat ini masih ada guru dengan keterampilan dan tingkat kompetisi yang bagus, namun hanya menerima upah Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Dengan demikian, ini menjadi dasar pemerintah pusat dan daerah untuk bisa memberikan keadilan guru lewat PPPK. Pemirsa, pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru honorer pada sekolah negeri melalui seleksi guru PPPK atau P3K 2021. Proses seleksi guru honorer menjadi P3K ini bertujuan memperjelas status kepegawaian mereka dan terutama meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru. Lantas apakah P3K ini menjadi solusi bagi kesejahteraan guru honorer? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami PLT Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Katmoko Ari Sambodo serta Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PB PGRI Catur Nurrahman. Selamat siang Pak Ari dan juga Pak Catur. Selamat siang Mas Ika, Pak Catur. Selamat siang Mas, selamat siang Pak Ari dan para pemirsa, selamat siang. Oke, saya mau ke Pak Ari dulu. Tadi kita sama-sama sepakat bahwa P3K ini diadakan tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan guru, kemudian meningkatkan juga kualitas guru ya, diharapkan seperti itu yang pada ujungnya adalah meningkatkan kualitas murid-muridnya juga. Nah, dalam prosesnya kemarin ketika proses seleksi P3K ini kan Kemenpan RB sampai mengeluarkan keputusan Kemenpan RB ya yang mengecualikan guru honorer dengan K2 dan juga di atas 50 tahun ini dihilangkan kompetensi teknisnya. Ini apa yang melatar belakangi? Saya ingin tahu dulu sampai akhirnya apakah memang adanya desakan dan juga aspirasi masyarakat sampai beberapa yang harus dikhususkan. Mungkin Anda bisa ceritakan terlebih dahulu Pak Ari. Ya, baik, terima kasih Mas Cika. Selamat siang para pemirsa sekalian. Mohon izin, jadi memang pada waktu seleksi kemarin itu kita sudah memperhitungkan berbagai macam hal terkait dengan nilai, soal dan nilai dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah melakukan simulasi untuk penentuan nilai ambang batas dan seterusnya. Kemudian pada saat itu kita pada tataran yang penentuan yang secara ideal seperti apa penentuan nilai tersebut. Kemudian secara garis besar di Permenpan 28 itu juga sudah ada berbagai macam afirmasi yang sebetulnya sudah kita tetapkan dari awal. Artinya adalah bagi mereka yang memiliki sertifikat pendidik itu 100% itu kompetensi teknisnya. Kemudian mereka yang memiliki telah berusia ya, telah terdaftar di Dapodik dan berusia di atas 35 tahun dan itu akan mendapatkan tambahan nilai di kompetensi teknisnya sebesar 15%. Kemudian bagi mereka yang THK 2 juga mendapatkan lagi 10%. Kemudian juga yang disabilitas itu mendapatkan 10% lagi. Itu artinya sifatnya adalah akumulatif gitu ya. Jadi kalau ini bisa ditambahkan seperti itu.
Nah, kemudian kita juga setelah mengamati berbagai hal terjadi di lapangan, memang terjadi beberapa kesulitan di sisi teknis, gitu ya, di kompetensi teknis dan sebagainya. Sehingga kemudian kami di Banselnas beserta panitia penyelenggara dalam itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian mencoba menganalisa apa yang kemudian terjadi dan sebagainya. Kemudian kita pertimbangkan apa action yang harus kita lakukan. Dan tentunya action ini akan kita lakukan dengan pertimbangan kualitas guru tetap menjadi nomor satu. Kemudian juga kita memperhatikan penghargaan bagi mereka, guru-guru yang sudah berusia di atas 50 tahun, yang pengabdiannya sudah luar biasa. Kami lihat di lapangan juga mendapat kesulitan dan sebagainya. Namun demikian kami juga menyadari bahwa ada guru-guru yang sebetulnya sudah lulus di passing grade yang pertama, di nilai ambang pertama. Dan ini secara bagaimanapun juga harus tetap kita pertahankan hak yang bersangkutan, kita berikan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu kemudian keluarlah kami sebagai penyempurnaan dari Kemenpan 1127, kita keluarkan Kemenpan 1129 yang pada intinya ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah mereka yang sudah lulus di awal, kemudian yang kategori itu adalah penghargaan bagi mereka yang kemudian telah berusia di atas 50 tahun, gitu kan. Kemudian di mana di situ kita bebaskan kompetensi teknisnya, nilai ambang batas kompetensi teknis kita bebaskan. Kemudian kalau masih informasinya belum terpenuhi juga, maka ada kategori ketiga, di mana pada kategori ketiga ini kita berikan penyesuaian passing grade untuk kompetensi teknis yang lebih rendah. Saya kira demikian latar belakangnya, Mas Ikal. Oke. Saya mau ke Pak Catur dulu. Pak Catur, secara general dulu mungkin garis besarnya, bagaimana PBPGRI menanggapi P3K ini, terutama penyelenggaraannya di tahap 1 kemarin. Mungkin ada catatan khusus dari Anda. Ya, terima kasih Mas, Pak Ari, yang saya hormati, para pemirsa, selamat siang. Pertama-tama kami dari PBPGRI mengapresiasi, terima kasih kepada Kementerian Pan-RB, Mas Ari dan jajaran, Pak Menteri dan jajaran, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Komisi 10, dan yang telah mendengarkan keluhan-keluhan dari kami, sehingga dari waktu awal tadi seperti Pak Ari jelaskan, semula yang dari mungkin sekitar 97.000 yang lulus murni ya, tapi kemudian karena ada tinjauan evaluasi dari kementerian sehingga ada penyesuaian seperti disampaikan Pak Ari tadi, sehingga jadi 173.329. Tetapi kami masih melihat bahwa masalah afirmasi pengabdian pada guru-guru yang sudah lama dedikasi ini tetap masih belum ini. Karena kami masih mendapat keluhan nih Pak Ari, mohon maaf nih sebelumnya, kami masih mendapat keluhan dari berbagai daerah di mana masih ada yang memang ternyata tidak bisa lulus. Kan karena semuanya kan diikutkan, kalau formasinya sudah terpenuhi maka yang usia 50 tahun maupun pengabdiannya sudah panjang maka tidak bisa gitu. Karena kan sudah kalau memang potensi teknisnya sudah dipenuhi oleh yang pelamar di situ di K1-nya. Kan kalau K2-nya memang dibebaskan, kalau memang ternyata tidak ada yang memenuhi formasi maka K2-nya dibebaskan. Oleh karena itu kami masih mendapat keluhan berbagai daerah bahwa teman-teman ini, maka untuk kedepannya mungkin ini sebagai catatan ke depan, hasil apa kekurangan-kekurangan yang ini bisa diperbaiki di tahap 2 dan 3. Memang kami terus mendorong teman-teman agar terus semangat, walaupun mungkin masih banyak yang belum lulus di tahap 1, tapi masih ada pemerintah memberikan kesempatan, memberikan ruang pada tahap 2 dan tahap 3. Oleh karena itu kami meminta hasil-hasil kajian dari apa ya kekurangan-kekurangan di tahap 1 ini bisa diperbaiki di tahap 2. Sehingga betul-betul ada afirmasi yang berpihak, afirmasi yang berkeadilan lah bagi rekan-rekan guru yang sudah mengabdi lama. Bukan hanya masalah usia, tapi pengabdian yang lama. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa Indonesia ini darurat kekurangan guru, Mas. Secara data, saya mendapatkan data dari Kemendikbud bahwa tahun 2020 bahwa guru honor yang non ASN itu sekitar 52% dari seluruh total jumlah guru. Sedangkan guru ASN itu sekitar 47,8% atau 1,6 juta orang. Dan dari situ guru honor yang mengabdi di sekolah negeri itu sebanyak 728 ribuan, 41,6%. Oleh karena itu
bagaimana kita bisa menyelesaikan ini dengan baik? Tentu saja perlu ada afirmasi berkeadilan, karena bagaimanapun dunia pendidikan kita selama ini banyak diisi oleh pengabdian mereka Pak Catur, maaf saya harus potong. Tadi Anda mengatakan bahwa untuk yang masa bakti atau tadi usia tadi masih ada kekurangan di daerah. Anda bisa breakdown lagi di daerah mana saja, apa yang menjadi kesulitan? Ya, itu memang secara umum, secara nasional itu 728.000 itu secara nasional. Okay. Dan memang dari program pemerintah sebanyak 1 juta guru ini, mungkin Mas Ari nanti bisa menjelaskan, ternyata formasi yang diusulkan dari daerah itu kan hanya sekitar 500 ribuan ya, kalau nggak salah Pak Ari, nanti mohon saya dikoreksi. Jadi memang masih banyak formasi yang belum diusulkan oleh daerah. Oleh karena itu, kekurangan 1 juta guru, program 1 juta guru P3K dari pemerintah ini, mohon untuk kedepannya bisa terus didorong daerah-daerah untuk memenuhinya. Selain itu begini Mas, yang perlu lagi diinformasikan bahwa pembukaan CPNS ini tidak ada untuk yang guru saat ini, sehingga fokus semua pada P3K. Jadi untuk kedepannya kami berharap bahwa pembukaan skema untuk guru itu ASN itu dibuka 2. Jadi CPNS tetap ada untuk mengakomodir rekan-rekan dan P3K, karena P3K itu kan afirmasi awalnya adalah untuk mengakomodir rekan-rekan yang tidak bisa mengikuti CPNS karena usianya di atas 35 tahun. Demikian menurut regulasi kan seperti itu. Saya mau ke Pak Ari. Pak Ari, tadi ternyata untuk khusus yang usia lanjut dan juga masa bakti, ternyata di daerah masih ada keluhan, masih kurang afirmasinya. Mungkin apakah bisa nantinya diakomodir untuk jadi pertimbangan di tahap kedua nanti dan juga ketiga seperti apa mungkin? Atau mungkin sudah dipersiapkan langkah-langkah itu Pak Ari? Sebetulnya gini, dengan kebijakan yang tadi penyesuaian basic grade tadi itu juga sekaligus menyelesaikan. Kita coba untuk menyelesaikan juga disparitas antar daerah. Jadi kami memiliki data yang kemudian potensi disparitasnya itu terlalu besar kalau kemarin di 1127. Sehingga dengan apa tadi, dengan 1129 tadi ada penyesuaian itu sebagian besar sudah tertangani. Sebagian besar sudah tertangani. Dan tadi kami sampaikan bahwa ini masih di seleksi pertama. Seleksi pertama itu masih sekitar 34% gitu ya. Kalau dari total formasi yang diperebutkan, itu baru 34% terisi. Jadi masih ada sisa 66% yang kemudian bisa diperebutkan. Dan itu kami juga mendorong kepada para peserta untuk kemudian memotivasi, mempersiapkan sebaik mungkin. Masih ada kesempatan, gitu. Karena kemudian bagaimanapun juga kita berharap, ya ini sekaligus ya, di satu sisi kita juga tadi, mungkin kita sudah jelaskan juga bahwa kita dalam hal ini sangat memperhatikan apa yang disebut dengan kualitas guru. Karena kualitas guru tadi tentunya akan menentukan nanti pendidikan ke anak-anak kita, anak-anak kita bersama, yang kemudian juga akan menentukan masa depan bangsa ini. Saya kira itu tidak bisa kita pertaruhkan dalam satu sisi, sehingga kita harus benar-benar pertimbangkan mana yang kemudian memang kita perhatikan kualitas, tapi di sisi lain kita juga memberikan penghargaan yang cukup, yang setara untuk itu. Saya kira demikian jawaban dari kami. Baik, Pak Ari dan juga Pak Catur, kita lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, guru honorer merupakan individu yang ditugaskan sebagai guru, bukan aparatur sipil negara di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Gaji guru honorer diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa besaran gaji guru honorer sesuai dengan tunjangan PNS di instansi setempat. Selain gaji, mereka juga akan mendapatkan 5 tunjangan P3K 2021 sekaligus, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan lainnya. Berikut kita intip besaran gaji guru honorer yang diangkat menjadi P3K.
melanjutkan perbincangan pemirsa, Pak Ari, kalau kita lihat grafik yang dimunculkan dari tim Berita Satu, tadi ada 17 golongan ya dengan gaji mulai dari 1,7 juta sampai 6,7 juta. Ini bagaimana menjelaskan kenapa kok golongannya sebanyak itu dan bagaimana kalau dikonversinya dengan golongan-golongan di ASN? Apakah memang sama atau seperti apa, Pak Ari? Ya, sebetulnya sama ya, mirip ya. Jadi untuk misalnya untuk golongan yang ini, guru ahli pertama, itu ada di kelas 9. Atau setara mungkin kalau di golongan PNS-nya adalah di 3A. Jadi seperti itu, Pak. Jadi itu nanti bisa naik ke golongan 10, 11, dan seterusnya. Bisa seperti itu. Oke. Jadi konversinya sebetulnya sama saja ya, Pak Ari. Tadi kalau kita menyambung kembali apa yang disampaikan oleh Pak Catur, ini kan yang menjadi tertutup adalah kesempatan untuk menjadi ASN. Sementara para mahasiswa mungkin yang sedang mau lulus ketar-ketir juga, oh saya nggak bisa jadi ASN nih gitu. Dan kita juga dibayang-bayangi tidak mau juga terjadi krisis guru misalnya. Ini bagaimana, Pak Ari? Baik, sebetulnya apa yang kita lakukan di kebijakan di tahun 2021 ini sudah merupakan win-win solution terhadap masalah tersebut. Jadi kalau kita lihat, itu ada 4 peserta, Mas, yang bisa ikut. Peserta pertama adalah ya guru honorer di sekolah negeri. Kemudian yang kedua adalah THK 2. Yang ketiga adalah guru di sekolah swasta. Dan yang keempat adalah lulusan PPG yang belum jadi guru. Seperti itu. Nah ini, namun demikian kita atur mekanismenya dalam 3 kali tes itu cukup rumit ya, dan kita memberikan keberpihakan kepada mereka yang sebetulnya sudah guru honorer dulu di sekolah negeri. Itu makanya kemudian di tahap pertama hanya guru honorer di sekolah negeri, dan kemudian THK 2 yang bisa mengikuti, dan kemudian di tahap keduanya barulah bisa diikuti oleh mereka yang dari guru swasta dan lulusan PPG. Gitu. Kemudian kalau mereka yang tadi yang guru sekolah negeri kalau memang masih belum lulus bisa memilih formasi yang masih kosong dan seterusnya. Jadi sebetulnya itulah kesempatan bagi mereka yang di luar ya, yang maksudnya yang belum sebagai guru untuk bisa mengikuti juga seleksi yang ada. Dan ingat bahwa formasi yang tadi mungkin saya singgung sedikit juga, formasi yang sebetulnya pemerintah sediakan adalah sebesar 1 juta pada mulanya. Kemudian yang diajukan oleh pemerintah daerah itu hanya sebesar 506.000 sekian. Gitu. Kemudian ini di pengusulan di tahun 2022 juga sedang kami lakukan, jadi nanti kami harapkan juga bisa kekurangan-kekurangan tersebut, termasuk mereka guru-guru yang pensiun dan lain sebagainya itu bisa diusulkan kembali nanti ke kami di Kementerian PAN. Saya kira demikian, Mas. Oke, baik, Pak Ari. Terima kasih. Pak Catur, tadi sama-sama kita simak ya, ada 17 golongan. Kan harapannya P3K ini supaya guru lebih sejahtera. Dengan nominal tadi, Anda menilai bisa sejahterakah? Betul, jadi gini, salah satu memang upaya pemerintah, makanya kami juga awal tadi mengapresiasi, ini adalah upaya untuk meningkatkan status dan kesejahteraan guru honorer khususnya, sehingga bisa mencapai kesejahteraan yang baik. Oleh karena itu melalui P3K salah satu upaya. Namun demikian, Mas, ini mungkin saya juga perlu mengklarifikasi nih dengan bertanya ke Pak Ari ini. Nah ini mungkin ada masukan juga dari rekan-rekan yang tahun lalu nih, Mas, yang P3K tahun 2019. Karena menurut Permen RB nomor 72 tahun 2020 pada PPK tahap 1 itu golongan masa kerjanya itu 0 tahun. Jadi setelah perjanjian kerja ditandatangani. Jadi walaupun mereka udah pengabdian lama tapi dihitungnya masa 0 tahun. Berbeda dengan CPNS misalnya. Kalau CPNS mereka yang sudah mengabdi lama honorer ya, misalnya waktu dulu ya sebelum aturan ASN, undang-undang tentang ASN itu. Jadi ASN itu ada 2, Mas ya, P3K dengan PNS ya. Jadi waktu itu para guru honorer yang diangkat dari PNS sebelum undang-undang itu berlaku, masa kerja pengabdiannya di honorer itu diberlakukan, diakomodir sehingga masa kerjanya, sehingga penghasilannya bisa lebih baik. Jadi usulan, masukan ini kepada kebetulan pemerintah dalam hal ini ada Mas Ari, Pak Ari, dan tolong sampaikan pada Pak Menteri dan teman-teman bahwa mohon juga masa kerja mereka yang sudah P3K ini, yang sudah honor mengabdi lama juga dipertimbangkan tidak 0 tahun, sehingga lebih meningkatkan status golongannya, sehingga penghasilannya juga lebih baik. Jadi itu, Mas, mungkin usulan kami.
Sehingga kemudian yang kedua usulan kami adalah tadi skema ASN itu untuk kedepannya PNS juga dibuka, CPNS tetap dibuka, sehingga rekan-rekan yang fresh graduate dan sebagainya itu bertanya di sana. Sehingga rekan-rekan guru honorer yang sudah mengabdi lama karena nggak bisa, karena usia tadi, karena usianya dibatasi kan kalau PNS itu kan 35 tahun ke bawah ya. Sehingga rekan-rekan yang honorer yang 35 tahun ke atas diakomodir melalui P3K. Sehingga tidak seperti sekarang semuanya bisa semuanya P3K gitu, maupun yang fresh graduate, yang punya sertifikat pendidik dan sebagainya. Jadi itu Mas, mohon kedepannya pemerintah bisa mengevaluasi kembali lah tentang skema penerimaan guru ASN. Ini terakhir dari Pak Ari sekaligus closing ya. Saya tadi menangkapnya bahwa jangan sampai terjadi di P3K ini antara yang masa baktinya sudah lama dan yang fresh grade ini bertumpuk di satu sisi ini. Di P3K bagaimana bisa memisahkan, mungkin P3K ini dikhususkan mungkin yang sudah usia senior katakanlah seperti itu dan pengalamannya udah lebih. Bagaimana peluangnya ini bisa menjadi pertimbangan ke kementerian untuk nanti diaplikasikan di tahap 2 dan 3 misalnya Pak Ari. Sekalian closing dari Anda. Ya, baik. Terima kasih Mas Sindal. Jadi pada prinsipnya mungkin akan saya sedikit jelaskan ya. Kalau P3K itu kita ingin merekrut profesional yang siap pakai gitu pada saat mereka dikontrak pertama kali gitu ya. Jadi expert, kemudian juga tidak perlu seperti halnya CPNS kemudian harus ada laksa dan sebagainya, tapi begitu dia kontrak kerja itu yang kemudian keistimewaan lagi di P3K yang berikutnya adalah mereka bisa loncat ke jenjang yang lebih tinggi itu kalau memang sudah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai terkait dengan itu. Berbeda dengan CPNS, kalau CPNS harus merangkak ya dari bawah gitu, pertama, muda dan seterusnya. Tapi guru dan lain sebagainya, P3K berbeda terkait hal tersebut, kemudian tersebut. Kemudian baik kalau terkait dengan tadi masa kerja dan sebagainya itu memang agak sedikit complicated ya, dan karena dalam hal ini kami Kementerian PAN-RB juga akan koordinasi dengan kementerian lain untuk kemudian memikirkan kedepannya seperti apa. Tapi yang jelas untuk kebijakan yang tes 1, 2, dan 3 ini akan sama, tidak akan berubah. Kemudian ada yang lulus tes 1 diapakan, kita sudah mendapatkan mas kerja, tidak. Ini dalam satu kerangka hukum sesuai dengan Permen PAN-RB 28 tahun 2021. Kemudian tadi terkait dengan apakah kedepannya kita akan membuka untuk perekrutan CPNS atau tidak, itu juga masih dalam pertimbangan. Tapi khusus untuk tahun 2022, kami masih ingin melanjutkan kebijakan-kebijakan ini sambil kemudian kita mengevaluasi lebih dalam, lebih mendetail terkait dengan ini. Saya kira demikian Mas, jadi kita akan perhatikan. Kita akan perhatikan dan pemerintah akan selalu berpihak kepada guru yang luar biasa jasanya yang telah mengabdi selama ini. Terima kasih. Komitmen bahwa tidak memberikan angin surga, bahwa memang yang saat ini pakemnya sudah jelas, tapi kedepannya akan ada evaluasi dan semoga bisa duduk bersama ya antara PAN-RB, kemudian Kemendikbud dan juga PBPGRI untuk sama-sama kita meningkatkan kesejahteraan guru. Terima kasih ya Pak Ari dan juga Pak Catur atas kesediaan waktunya serta informasinya. Terima kasih dan salam sehat selalu. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Catur, Mas Cika.